Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Benedikta Febriani Wako, kelas E semester 2, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan catatan evaluasi video sebelumnya. Jadi tema mendukung atau tidak. Jadi temanya mendukung materi yang disampaikan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang berikut materi mendukung tema atau belum. Jadi materi yang disampaikan juga mendukung tema. Yang berikut konsep video sudah sesuai dengan tema atau belum. Kalau belum, mengapa? Jadi konsep tema sudah sesuai dengan materi. Jadi kesimpulan dari evaluasi video sebelumnya adalah tema sudah sesuai dengan materi, namun ada kekurangan dalam video, yaitu terlihat kaku dan kurang menarik, sehingga saya memutuskan untuk membuat video baru dengan materi yang berbeda. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi baru dengan tema konsep pendidikan kesehatan, di mana di dalamnya berisi tentang definisi pendidikan kesehatan, tujuan, ruang lingkup, tingkat pelayanan, pentingnya pendidikan kesehatan, strategi pendidikan kesehatan, dan metode pendidikan kesehatan. Yang pertama, kita masuk pada definisi pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu merupakan sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Jadi pendidikan kesehatan juga merupakan proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan proses pemindahan materi dari seorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur. Yang berikut kita masuk pada tujuan dari pendidikan kesehatan. Jadi secara umum tujuan pendidikan kesehatan itu yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Yang ketiga, mendorong pembangunan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang berikut secara operasional, jadi tujuan pendidikan kesehatan itu yang pertama, agar penderita atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan atau dirinya, keselamatan lingkungan, dan masyarakatnya. Yang berikut, agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi lebih parah, dan mencegah keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat yang disebabkan oleh penyakit. Yang berikut kita masuk pada ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang pertama itu sasaran pendidikan kesehatan, meliputi yang pertama pendidikan kesehatan individual, yang kedua pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok, yang berikut pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Yang berikut kita masuk pada tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama di sekolah dengan sasaran murid, pelaksanaannya diintegrasikan dalam UKS. Yang kedua di pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus untuk sasaran pasien dan keluarga pasien. Yang berikut di tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Yang berikut kita masuk pada tingkat pelayanan Penkes. Pertama promosi kesehatan, yang kedua perlindungan khusus, yang berikut diagnosa dini dan pengobatan segera, yang berikut pembatasan cacat, yang berikut rehabilitasi. Yang berikut kita masuk pada pentingnya pendidikan kesehatan dalam keperawatan. Jadi tujuan pendidikan kesehatan dalam keperawatan yaitu meningkatkan status kesehatan, mencegah timbulnya penyakit dan bertambahnya masalah kesehatan. Yang berikut mempertahankan derajat kesehatan yang sudah ada, terus memaksimalkan fungsi
fungsi dan peran pasien selama sakit, serta membantu pasien dan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang berikut kita masuk pada strategi pendidikan kesehatan. Yang pertama, perencanaan. Ahli pendidikan kesehatan harus sudah diikutsertakan agar dapat menyumbangkan usaha untuk mengubah perilaku dan meyakinkan masyarakat tentang manfaat usaha kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan. Jadi, ahli pendidikan kesehatan diikutsertakan dalam mengawasi perkembangan usaha atau program tersebut. Yang ketiga, penilaian. Ahli pendidikan kesehatan diminta untuk menilai seberapa jauh program atau usaha itu telah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikut tindak lanjut. Jadi memantapkan usaha atau program sehingga dapat berlanjut dengan baik. Berikut kita masuk metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, metode ini ceramah. Pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan kelompok pengunjung. Berikut metode diskusi. Percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Berikut metode panel. Pembicaraan yang sudah direncanakan di depan pengunjung tentang sebuah topik dan diperlukan 3 panelis atau lebih serta diperlukan seorang pemimpin. Yang berikut metode forum panel. Panel yang di dalamnya pengunjung berpartisipasi dalam diskusi. Yang berikut metode permainan peran. Jadi pemeranan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakan latihan dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan analisis oleh kelompok. Yang berikut metode simposium. Pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin dan mengemukakan aspek-aspek berbeda dari topik tertentu. Yang berikut metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini metode pembelajaran yang menyajikan suatu prosedur atau tugas, cara menggunakan alat dan cara berinteraksi, serta dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media seperti video atau film. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.